Aku Rahmat Kil, bukan Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat adalah nama yang penuh trauma, penuh bully, dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar. Beneran trauma banget buat aku karena beneran sampai ditempelin kertas di punggung aku, sampai diledekin. Itu membuat aku merasa kayak dikucilkan dan berbeda dari cowok-cowok pada umumnya. Aku dibilang, ini laki-laki atau perempuan sih? Bentukannya laki-laki tapi suaranya kayak perempuan. Bencong, waria, segala macam tuh itu udah sering banget aku dapetin di kehidupan aku sehari-hari. Temen cowok-cowok aku di sekolah sering ngejekin aku, sering ngata-ngatain aku. Saking seringnya aku dibully itu kayak aku tidak merasa itu bentuk bulian, tapi jujur sakit hati sih. Karena semua orang tuh pasti mau hidup yang normal-normal aja gitu. Tapi setelah aku dewasa, terus aku mikir, kayaknya ini adalah bentuk bulian deh gitu. Aku gak pernah ngomongin ini sama keluarga aku sama sekali. Jadi memang ini semuanya aku yang pendem sih, sendirian. Kalau dulu waktu ada papa aku bahagia banget karena aku bisa deket sama mereka. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergian kita selalu bersama. Pokoknya intinya kayak keluarga kecil yang bahagia gitu. Pas kelas 4 SD, papa aku udah gak ada, udah meninggal. Aku kayak beneran sedih banget dan drop banget karena aku masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Dan di situ aku merasa kehilangan banget dan kayak ada sesuatu yang kurang dari diri aku. Setelah papa aku meninggal, hubungan aku dan mama aku dulu kita deket banget nih, kemana-mana selalu berdua. Pokoknya kita lengket banget. Cuman memang setelah mama aku nikah lagi, hubungan aku sama mama aku agak sedikit renggang. Karena jujur waktu itu aku kayak, kenapa sih mama aku kayak nikah lagi gitu. Dan kenapa sih nggak mau ngurusin aku dulu. Dan kenapa sih nggak mau fokus sama aku dulu gitu ya kan. Karena beneran aku tuh masih ingin banget dapat full kasih sayang dari seorang ibu. Dan sekarang aku punya adik dari papa tiri aku. Dan jujur waktu itu aku beneran tidak mau adanya kehadiran dia sama sekali. Karena setelah itu aku jadi agak sedikit jauh. Pokoknya waktu itu aku jadi aku kayak hidup sendiri dan kayak aku gak punya siapa-siapa. Jujur aku iri banget ngeliat teman-teman aku waktu sekolah. Mereka dijemput sama orang tuanya, mereka dikhawatirin sama orang tuanya. Terus mereka ngehubungin teman-teman yang lain kalau misalnya belum pada pulang. Aku nggak ada yang nyariin, meskipun aku pulang sampai sore, nggak ada yang jemput sama sekali. Aku masih inget banget. Bahkan aku pulang sekolah kalau misalnya udah nggak ada angkot, udah nggak ada orang, aku biasanya jalan kaki sampai rumah. Dan itu membuat aku kayak, kenapa sih gitu? Udah nggak ada orang yang sayang sama aku gitu. Aku beneran kayak orang gila gitu. Aku marah-marah terus. Aku kayak udah nggak jelas aja hidupnya gitu. Dan untungnya aku punya role model cinta pastinya yang bikin aku jadi berpikir untuk kayak bahwa aku bisa tanpa merugikan mereka. Dan tentunya orang-orang yang udah ngebully aku jadi lebih semangat lagi menjalani hari-hari aku. Intinya pokoknya kayak cinta banyak banget ngasih hal-hal yang positif buat aku.
Dan waktu itu kayak aku nonton Cinta di TV tetangga ya, di rumah tetangga, karena aku waktu itu belum punya TV sama sekali. Cuman kayak masih belum terlalu suka gitu, kayak ya udah gitu sekilas. Perlahan-lahan aku udah mulai beli CD Cinta yang bajakan di pasar. Terus pokoknya udah aku ngumpulin posternya Cinta tuh di situ. Aku tempel di dinding kamar aku yang sampai sekarang masih ada. Serius, masih ada nempel di dinding aku. Terus aku lap-lapin, kayak pokoknya aku jaga sebaik mungkin. Bahkan waktu sekolah tau nggak, aku sering banget cari koran di ruang kepala sekolah. Terus ada fotonya Cinta, aku gunting. Terus aku bawa ke rumah. Jadi kayak aku kebawa tuh, maksudnya dari itu tuh kayak aku mikir nih, ini Cinta bahasa Inggris nih. Terus aku harus ngerti apa yang diomongin. Nah pelan-pelan kayak aku waktu SD kelas 6 nih kalau nggak salah, aku udah mulai beli kamus bahasa Inggris. Terus waktu sekolah SMP juga ikut ekskul bahasa Inggris. Dan, oh my god, ini malu-maluin sih. Kan aku orang Sunda, nilai Sunda aku jelek. Inggris aku dapat bagus. Sampai aku ngikutin gaya bicaranya Cinta, aku ngikutin gayanya dia. Ya pokoknya semuanya aku ikutin. Hai guys, sekarang aku lagi beres-beres nih guys. Biasa anak pengrajin. Oh my god, tuh lihat. Banyak banget kan guys. Saking fanatiknya aku sama Cinta, banyak banget orang yang judge aku. Waktu itu bos aku pernah bilang sama aku, karena aku suka sama Cinta kan, kamu tuh ngapain sih ngefans sama artis? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Dan kamu tuh nggak mungkin bisa ketemu sama dia. Yo sampai ngomong kayak gitu. Dan aku tuh di situ kayak beneran sampai nangis, karena ya harusnya dia nggak ngomong kayak gitu kan, nggak bisa ngerendahin aku, karena kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya kan. Dan habis itu aku buktiin kok bisa tuh ketemu sama Cinta waktu itu. Aku langsung ditawarin sama produser Antv untuk ketemu sama Cinta. Dan pas aku izin sama orang tua aku nangis karena nggak diizinin pergi sama mama aku. Itu aku beneran sampai nangis. Beneran aku sampai mohon-mohon sama mama aku. Aku ngerti sih mereka nggak ngizinin karena mungkin ya aku belum pernah pergi jauh-jauh. Cuman di sisi lain kayak ini kesempatan aku nih. Kesempatan aku yang tidak datang 2 kali untuk bisa ketemu sama Cinta. Akhirnya diizinin pergi, aku berangkatlah ke Jakarta. Dengan modal nekat pastinya. Aku dari Cilamaya ke Cikampek, terus ke Jakarta. Aku naik ojek dari Kampung Rambutan ke Antv. Bayangin, aku bayar berapa? 100.000. Aku ditipu tuh sama abang-abang ojeknya. Aku sampai di Jakarta di Antv jam 10 pagi. Ketemu Cinta jam 5 sore waktu itu. Langsung deh syuting di Hotel Kartika Chandra. Aku inget banget sampai sekarang. Gak pernah lupa. Dan tentunya aku bisa ngebuktiin ke orang-orang yang udah ngejudge aku, yang ngebully aku. Bisa lihat bahwa aku bisa membuktikan itu. Dan tentunya ya aku bisa meraih apa yang aku inginkan. Saking dekatnya aku dengan Cinta dan keluarganya, aku sampai ditawarin untuk kerja bareng Cinta. Jujur, seneng banget sih, karena pokoknya tante tuh beneran baik banget. Nanti kamu bakalan dihubungi ya sama HRD kita katanya. Kayak dah tuh, kayaknya aku seneng banget, kayak terharu gitu kan. Ditelepon lah sama Mas Andri, Rahmat nanti kamu bisa nggak hari Minggu datang di Jakarta gitu ya kan. Karena nanti kamu Seninnya udah mulai kerja di kantornya Cinta gitu kan. Di situ aku nangis karena aku nggak nyangka, terus kayak aku tidak berekspektasi aku bakalan bisa bergabung di kantornya Cinta. Apalagi jujur waktu itu pas ditawarin kerja di CPS, aku kayak takut banget karena aku nggak mau kejadian yang sama keulang lagi. Karena aku sempet pernah kerja di Jakarta juga dan
pernah gajian telat sampai semingguan, dan aku pernah gak makan sampai 3 hari waktu itu. Beneran kayak cuma minum air putih. Bahkan aku pas di kantor, oh my god, ini aku beneran makan sisa makanan orang lain waktu itu. Itu beneran bikin aku sedih banget sih. Dan waktu itu aku bareng teman aku, ada sisa sayuran di dalam kulkas kantor. Terus kita jual ke pasar dan kita dapat uang 20.000. Kita beli nasi uduk dan kita bagi 2 makanannya, dan itu alhamdulillah banget kita bisa makan akhirnya dengan uang 20.000 itu. Dan jujur waktu itu karena aku udah nyaman banget nih tinggal di Subang, di rumah tante aku waktu itu, tiba-tiba aku harus ke Jakarta lagi tuh beneran kayak aku harus beradaptasi lagi. Terus aku harus tinggal di Jakarta, apalagi nih Jaksel yang gaya hidupnya tuh beneran kayak mewah banget. Terus kayak ya mahal lah ya tinggal di Jakarta gitu kan. Terus aku harus mulai lagi bertemu dengan orang-orang baru. Terus ya aku merasa ya belum siap lah waktu itu untuk bisa ketemu sama orang-orang Jakarta dan orang-orang baru. Kayak aku beneran masih ngerasa insecure banget. Aku masih ngerasa tidak percaya diri. Pokoknya kayak aku ngerasa kayak aduh, gue pantas gak ya di sini gitu. Dari segi penampilan aku, dari segi skill aku, pokoknya ngerasa secure dan aku nggak percaya diri banget waktu itu. Apalagi dengan ya pendidikan aku yang cuma sampai SMP dan sementara yang lain tuh S1 semua gitu. Makanya kayak aku kayak nutup diri gitu, jadi kayak aku diem, aku jarang bergaul sama orang-orang. Jadi beneran aku ya udah gitu loh, dikasih tugas aku kerjain, ya udah aku nggak, bahkan aku nggak berinjak dari tempat duduk aku yang di ruang tengah itu. Aku diem di situ. Kayaknya aku pengen pulang aja deh gitu ya kan, karena aku saking tidak sepercaya dirinya itu gitu. Nah, perlahan-lahan aku mulai untuk ngobrol dengan teman-teman yang lain. Aku berusaha untuk gabung dan bonding sama mereka. Terus juga aku harus ngebuktiin nih ke Cinta, ke Momdi dan Mas Andri kalau aku tuh ya bisa membuktikan kalau aku mampu untuk kerja di sini dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Supaya aku nggak terus-terusan ngerasa aku merasa kecil dan aku merasa nggak berguna gitu. Aku tahu aku tertinggal dari teman-teman aku, tapi setidaknya aku sudah berusaha dan belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan mengasah kemampuan dan skill aku. Apalagi teman-teman aku di CPS juga sangat ambisius, perfeksionis juga. Dan pokoknya mereka memang mau melakukan yang terbaik gitu untuk CPS. Dan aku pun juga jadinya ikut dan beneran terbawa gitu loh. Aku pun yang dulunya kurang manajemen waktunya, terus kayak kurang dari segi apa, tiba-tiba aku jadi ngikutin mereka dan memang beneran aku terapkan juga gitu loh sampai sekarang. Jadi memang banyak banget sih hal positif yang aku dapetin selama di CPS. Untuk teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah karena kita tidak tahu jalan Tuhan. Karena waktu 5 tahun yang lalu aku tidak kepikiran sama sekali untuk berada di sini, kerja sama Cinta apalagi, dan tentunya selalu mau usaha dan kerja keras itu adalah kuncinya. Rahmat Hidayat sama Rahmat Kil yang dulu sama yang sekarang, mungkin aku jauh lebih tidak menghiraukan orang-orang ngomongin aku. Terus aku lebih tahu mana yang aku harus prioritaskan tentunya. Dan aku lebih mencintai diri aku sendiri. Aku belajar banyak lah istilahnya di sini sama teman-teman aku juga. Dan aku mengambil banyak hal positif selama di sini. Apalagi teman-teman aku yang keren-keren banget kan ya. Aku lebih senangnya karena bisa kerja sama Cinta, apalagi di kantornya gak nyangka aja gitu. Apalagi
dengan sosial media cinta yang sebesar itu, aku bisa editing video untuk dia. Itu merupakan pencapaian untuk aku. Selain itu, yang dulunya aku di fotokopi, tapi sekarang aku sudah bisa mulai bikin konten yang keren-keren. Kalau kalian mencintai siapapun atau idola kalian dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa imbalan apapun, kalian tuh pasti akan mendapatkan imbalan yang baik juga gitu. Intinya kayak tidak boleh berharap apapun atas apa yang kalian lakukan gitu. Karena apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Untuk Rahmat Hidayat, terima kasih sudah kuat dan gak nyerah dalam kondisi apapun. Berkat keberanian dan keteguhan kamu, aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Aku Rahmat Kil, aku Puella.